ketika makanan bergizi, misalnya nilainya berapa, misalnya kita anggap 15.000, tapi ketika ditaruh di misalnya di sekolah-sekolah itu tidak 15.000 lagi. Nah, kembali ke yang abang tadi, Iya. Perencanaan. Jadi potensi Kan korupsinya potensinya itu sudah. Jadi itu menjadi potensi korupsi baru ya. Koordinasi saran, pendapat, belum tentu dia terima seperti apa. Apakah wakil presiden kita juga begitu? Kalau untuk wakil, Sleep call tau bang? Betul. Dia video callan tapi masing-masing tidur bang, sampai Iya. tidur. Pacaran maksudnya? Iya. Sleep call. pernah lah di masa itu bang. Enggak dong. Itu hanya ada di Gen Z, Bang. Zaman saya kan masih surat-suratan. Dulu kertasnya wangi, amplopnya wangi, tulis surat cinta. Ditempel bunga. Jadi belum dibuka, dicium dulu kertasnya. Kita mau bahas ini nih, keinginan sosial untuk memberi dampak, keinginan untuk memberi dampak sosial yang positif. Oke. Menarik gak kira-kira? Menarik. Kan terus pasti kirimin punya beliau ini kan, orang yang manajemen keuangan pemerintah daerah itu. Apa? Lo Terlalu ini banget. Berat banget buat anak-anak kayak gue ini. Apalagi yang tidak mengerti ekonomi. Seperti saya awam banget nih tentang ekonomi. Kebetulan kamera dinyala. Iya. Kenalan dulu lah. ya. Halo. Selamat lagi. Oke. Halo Baik, Bang. kawan. Siap. Siap. Dengan kakanda siapa ini? Saya Abel. Abel. Nah, Dari mana, Pak? sekarang berfokus di Papua Selatan sebagai staf khusus gubernur Oh Papua iya, Selatan. beri Pak. Canggih. Stafsus. Bagi dulu WA-nya nanti. Kalau itu bicaranya nantilah. Nanti kalau ke Papua Selatan aman ya? Aman. Papua Selatan masih daerah aman lah, nggak konflik. Enggak, maksudnya bukan aman itu. Itu ya. Oh, Bapak ini. SK-nya masih basah. Oh iya. belum. Iya. Nih belum ada kawan kita juga, ada Rada. Rada, apa kegiatan hari-hari Rada? Pengacara, pengangguran banyak acara. Enggak, udah nggak lucu itu. Garing. Sama sekali. Sorry ya, canda dah. Enggak, kalau Rada pengacara Pengacara. full time. Hampir bisa dibilang full time. Oke. Lanjut. Terus apa lagi ya yang menarik dari saya? Nggak perlu menarik sih. Yang penting Asik. dan humble kali. Iya. Ini beliau nih kemarin gue dikirimin dia nih. Siapa tuh? Buku-buku penulis ternyata bapak ini. Waduh, berat. Penulis. Nulis apa, brother? Ya, nulis textbook perkuliahan. Siapa namanya? Ya, nama gua Husein. Keseharian sebagai akuntan publik, Oh, konsultan oke. pajak juga, terus mengabdi di dunia pendidikan sebagai dosen. Waduh, kayak orang bener nih. Pahlawan tanpa tanda. Jasa. Agak ngeri pak. Silang. Ada silang. Tanda silang. Mohon arahannya dong. Waduh. Iya. Nah, tadi gue ngomong sedikit soal yang mau kita bahas nih hari ini tentang keinginan memberi dampak sosial yang positif. Bro Abel kan jadi staf sus Pagub, tentu kan itu membantu tugasnya gubernur kan. Betul. Dalam pemerintahan. Ya, let's say kita anggap itu sesuatu yang Bro Abel lakuin untuk memberi dampak positif pada masyarakat, Betul. terkhusus Papua Selatan. Papua. Nah itu gimana kira-kira? Kalau memberi dampak sosial yang positif ini tergantung dari masing-masing orang. Tidak menutup kemungkinan dia mau di mana saja, berperan di mana saja. Yang penting dia bisa memberikan yang banyak lah. Kan positif. Positif ini berkaitan dengan perilaku manusia yang bisa menguntungkan sesama. Nah, sesama, khususnya di Papua ya. Papua ini kan daerah yang SDM-nya masih tertinggal jauh. Kita yang sudah mampu untuk membangun, kita yang punya pendidikan, kita yang punya karya, kita bisa bangun semuanya di Papua agar Papua bisa maju. Kalau dari saya sih itu. Kalau menurut Rada, Dampak sosial yang positif. Kalau saya sebagai lawyer, karena saya sebagai lawyer, untuk sosial sendiri itu ketika ada seseorang yang punya masalah. Dan kebanyakan kita memang di Indonesia itu dihadapkan
ada yang namanya butuh lawyer. Apakah dia butuh lawyer? Dan ketika dia butuh lawyer pasti ada pengeluaran yang dia harus keluarkan. Dan tidak banyak juga yang susah buat punya lawyer lah ya. Dan itu mungkin saya akan membantu dengan hati nurani saya. Ketika saya dibutuhkan dan dia butuh saya akan menjadi lawyernya dia dan akan Gratis. bukan bilang gratis juga ya. Pasti. Pro bono. Pastinya kita melihat dulu nih klien kita. Baru dilantik. Oh iya, baru dilantik kalau pramunya. Kalau klien kita misalnya sanggup, ya kita sesuai dengan profesional kerja kita. Tapi ketika klien kita ternyata kurang mampu, apalagi saya nilai sosial kita itu sangat tinggi ya untuk orang-orang yang susah, kita akan pasti empati sih. Dan saya mungkin juga punya law firm namanya Arda Law Firm. Jadi saya akan discuss dulu ke teman-teman saya, apakah layak nih kita bantu, dan kita akan bekerja sama. Jika memang benar-benar kita harus membantu orang ini, kita akan membantu buat ikutin Oke. Mau dong saya dibantu. Bantu apa ini? Transfer. Pinjam dulu 100 mau? Nggak jadi. Itu sosialnya udah besar sekali itu. Udah langsung kepada inti. Ya intinya Maaf, itu. kalau Anda chat, saya pura-pura nggak baca. Nah jadi menurut brother Abel, kita bisa berperan positif apapun itu ya. Betul. Selama bermanfaat bagi sesama. Betul. Nah kalau menurut Rada karena dia lawyer, ya dia bisa bantu melalui bidangnya. Kalau ini udah si paling berpengaruh nih. Paling top kayaknya nih. Iya. Gue tadi berdasarkan profiling dia kayaknya nggak pas kalau gue ngobrol di sini sebenarnya. Iya betul. Komandan. Oh ya, Coba panggil dulu komandan. Ada? Kayaknya ada deh. Gue panggil deh. Ya. Ya ngobrol-ngobrol dulu ya biar nggak kosong. Ya. Iya. Ya kan. Jadi Bro Abel tinggal di Kalau di Jakarta saya di Kemang. Kemang. Betul. Saya lebih sering di Merauke. Lebih sering di Merauke. Kegiatannya apa aja sih kalau jadi Oke. staf khusus itu? Staf khusus ini kan lebih ke arah membantu gubernur di pemberian pendapat ataupun menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan dinas-dinas yang dibawa kita. Nah, staf khusus ini kan ya nggak terlalu terikat, beda dengan staf ahli. Oke. Gitu. Jadi spesifiknya ya kita sebagai pemberi masukan dan menyelesaikan administrasi saja. Halo Bang. Ini komandan kita Bang Abel. Siap. Beliau kebetulan akuntan murni. Bang, ini ada yang bikin buku ekonomi Bang. Kita ngobrol kayaknya agak susah kan. Makanya kita undang Abang, izin Bang. Bukan akuntan juga, pernah kuliah akuntansi. Pernah kuliah akuntansi Bang? Saya pasang ini nih. Nah, lanjut ya. Bung Husein sudah menerbitkan berapa buku sebagai penulis? Selama memulai karir sebagai akademisi itu sudah ada 2 buku. Di 2021 saya menerbitkan Deteksi Korupsi. Buku itu saya rilis karena itu bentuk wujud mengabadikan pengalaman saya selama bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan dulu, sebagai pemeriksa auditor. Nah, terus di tahun 2022 memang saya memiliki ketertarikan di kajian akuntansi sektor publik dan memang sangat jarang yang tertarik ke situ ya. Karena beberapa lulusan akuntan itu lebih interest ke private sector atau akuntansi untuk bisnis gitu ya. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri terbilang jarang gitu. Nah, jadi saya memiliki ketertarikan khusus ya, apalagi keuangan daerah ya. Nah, mengingat keuangan daerah kan pasti objekannya APBD. Ini masih banyak yang belum membahas lah soal itu. Akhirnya saya terinisiasi oleh rekan sekaligus guru saya di salah satu ex auditor di BPK juga, Pak Rizky tadi. Nah, kita bersama-sama menyatukan ide sehingga lahirlah buku manajemen keuangan daerah. Keuangan pemerintah daerah. Jadi itu buku yang saya gunakan untuk keseharian saya ketika mengajar
sektor publik. Berarti tadi buku tentang deteksi korupsi itu pendekatannya pendekatan akuntansi sektor publik. Pendekatan sektor publik. Gimana itu cara lihatnya? Ya, karena kan melihat dari undang-undang korupsi juga, kan korupsi ini multi arti ya. Multi arti. Artinya korupsi itu nggak harus nilet duit kan? Ya. Korupsi dengan memberi barang ya. Dan ketika barang itu yang menerima adalah salah satu subjek dari pejabat publik, yaitu juga salah satu dari korupsi. Karena ketika dia menerima itu akan mempengaruhi keputusan dia, akan mempengaruhi kebijakan yang tentu kebijakan ini menjadi konsumsi masyarakat secara luas. Sangat-sangat kita jaga. Ketika itu diterima, tentu nanti potensi subjektivitasnya ada. Nah, gitu. Jadi tujuan saya menulis buku deteksi korupsi itu memang bukan mendidik, ya korupsi itu ngambil duit, tapi korupsi itu punya arti yang luas, Bang. Iya. Jadi saya sengaja biar bukunya lebih menarik, bagaimana sih mendeteksi korupsi. Enemy gitu, Bang. Enemy Bapak ini. Waduh. aman. Waduh. Staf sus Gubernur Papua Selatan. Papua Selatan, ngeri dong. Provinsi baru itu. Provinsi baru, DOB baru. Iya. Saya masih itu tadi variabel yang bisa dilihat tentu kebijakan kan. Siap. Kalau kebijakan berarti yang Bung Husen identifikasi apakah dari struktur kalau melihat pemerintah itu cerminan pertamanya adalah visinya. Betul. Lalu diturunkan dalam rencana strategis. Ya. Selanjutnya diturunkan menjadi program yang sifatnya teknis. Pada sisi mana harus dideteksi korupsi itu? Menurut saya, ketika kita melihat ya peluang-peluang untuk melakukan korupsi itu ada di semua kegiatan di pemerintah. PNS misalnya, ya, ketika melaksanakan tugas dia, keseharian dia dalam hal ini perjalanan dinas, di situ juga pasti ada kecenderungan untuk melakukan itu. Misalnya, maksud saya, apakah pada perencanaan alokasi penganggarannya itu sudah masuk unsur korupsinya? Masuk juga unsur korupsinya. Oke. Dan memang kelihatannya rata-rata begitu ya. Pak Prabowo ya udah pangkas anggaran itu karena katanya kebocoran anggaran untuk sektor anggaran rutin saja itu sebanyak 30%. Itu sangat signifikan, Pak. Bung juga tahu tuh APBD daerah-daerah itu rata-rata 58% alokasinya untuk anggaran rutin. Habis dong uang negara, Bos. Apalagi ada makan siang bergizi, EBG, makan siang bergizi ya. Bergizi gratis. Bergizi gratis. Iya. Realisasinya tuh gimana tuh makan gizi bergizi gratis? Makan gizi bergizi. MBG ya, MBG. Realisasinya saat ini sih running ya, lagi running. Ya. Ada beberapa atau tidak semua? Sementara sih infonya kalau di berita ada beberapa daerah yang memang belum ini. Bahkan Papua itu ada menolak banget. Menolak tuh Papua tuh. Papua menolak itu karena ada beberapa proses, prinsip juga yang di sana. Karena mereka bisa cari makan sendiri. Yang mereka perlukan itu adalah pendidikan gratis. Nah, jadi ya masih tolak menolak masih ada. Dan masuk di sana juga tidak semua sekolah, terbatas. Apalagi sekolah di pedalaman belum tentu bisa masuk dengan baik, terjangkau. Itulah. Yang menolak itu rata-rata di Papua atas, bukan Papua pesisir. Papua pegunungan. Papua pegunungan, Papua tengah. Tuh. Ada fakta loh juga di Gorontalo, ada anak sekolah dikasih makanan bergizi gratis, dibawa pulang loh. Ditanya sama wartawan, kenapa makanannya bawa pulang? Buat mamanya kan? Buat makan bersama keluarga. Miris ya? Ini potret bahwa masih banyak lah rakyat kita yang butuh diperhatikan dari sisi-sisi yang kecil. Meskipun dalam kerangka yang lebih besar, kalau orang punya penghasilan yang banyak, ngapain dikasih makan? Ibu bapaknya bisa kasih makan. Betul. Dalam logika itunya ya. Tetapi ada fakta-fakta itu loh yang maksudnya memang kita harus equal melihat ya bahwa satu sisi Pak Prabowo top, dia tahu masalah sosial kemasyarakatan.
Tapi pada sisi lain mungkin perlu identifikasi kayak Papua tadi. Betul. Kami bisa dimakan. Tapi sekolah kami bisa bayar. Nah, itu Betul, juga Bapak. persoalan yang lain. Persoalannya. Dalam fakta lain juga, ketika makanan bergizi, misalnya nilainya berapa, misalnya kita anggap 15.000. Tapi ketika ditaruh di misalnya di sekolah-sekolah itu tidak 15.000 lagi. Nah, kembali ke yang abang tadi, Iya. perencanaannya. Perencanaan. Jadi potensi Kan korupsinya itu potensinya sudah juga. Jadi itu menjadi potensi korupsi baru ya. koreksi baru dan memungkinkan beberapa pihak lagi kan menjadi Walaupun kecil terlihat kan. Ya. Kali jutaan bos. iya, kali jutaan. dan sering tiap hari. Ya, betul. Siapa yang Tiap hari. Makanya tadi diuntungkan? kegiatan rutin itu potensi korupsi juga. Iya. Yang di Papua itu kan baru ada demo tuh. Demo terkait Ayo ngopi sambil ngerokok. Iya. penolakan MBG. MBG, betul. Mereka lebih memilih bantuan sekolah gratis daripada makan gratis. Iya. Tadi udah dibahas. Lu kemana sih? Bukan karyawan di sini, kita kan barista aja. Oh iya. Nama kopinya apa? Kedai Pemuda Kreasi, KPK. Bang, buat ini bang. Ini kita mau bahas bukan tema sih. Sebenarnya yang lagi menarik itu banyak keinginan pemuda-pemuda ini memberi dampak positif untuk masyarakat luas, bang. Kayak misalkan cuma kadang ada cara-cara yang anak muda ini nggak paham loh. Kalau mau memberi dampak itu harus berbuat yang besar. Padahal kan bisa dari hal-hal kecil kan. Ya, ya. Untuk orang-orang di sekitar. Kalau menurut abang gimana tuh bang? Memberi dampak. Kok jadi narasumber kita? Soalnya ini kan kandang kita bang. KPK. Jadi memang Gen Z ini, generasi yang belakangan lahir ini, memang menurut saya generasi yang mudah sekali frustasi. Oke. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dibentuk mentalnya dari awal. Jadi mereka ini generasi-generasi yang sangat manja memang. Literasi yang paling utama yang mereka bisa jangkau adalah handphone. Jadi, dari saya harus baca buku. Di kampung saya dulu, saya nggak boleh sekolah kalau saya nggak bisa ngaji, baca Quran. Karena masih Islam ya. Mungkin pada daerah-daerah yang berbasis Kristen juga kayak gitu. Itu pembangunan mentalnya, karakter moral itu terbangun dengan baik. Ya kan? Kembali ke Bung Hussein tadi tuh, pemerintah omong kosong kalau menyebut memperhatikan rakyat, kalau tidak ada alokasi yang serius soal anggaran ke situ. Omong kosong, gue mau gini. Kalau anggarannya nggak ada, mau apa loh? Betul. Iya. Benar. Gitu Nggak kan diplaningkan. Ya. Benar. Iya. Karena itu implementasi dari aktivitas manajemen. Iya. Jadi berawal dari planning, organizing, actuating, controlling. Yes. Ya, jadi memang program ini dari planning. Kalau memang di program itu nggak ada ya nggak dijalanin. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih buat Bung Hussein. Ya. Syarat untuk menjadi kepala daerah adalah SMA atau sederajat. Betul. Ya. Bagaimana mungkin dia mengerti ilmu manajemen Ya. kalau dia tidak pernah bersekolah? Nah, itu Ini fakta loh ya. fakta benar. Ada sekelompok preman yang punya basis kuat, ikut pilkada jadi bupati, bos. Ya. Betul. Begitu ditanya mau ngapa, bingung. Betul. Ini fakta kan? Fakta betul. Ini fakta. Karena pada saat ketika dia terpilih itu bukan substansi kompetensinya, Yes. tetapi substansi massa yang berada di bawahnya yang mendukung dia sampai naik ke atas, gitu. Makanya ya harusnya kepala daerah itu harus lahir dari proses meritokrasi, harus lahir dari proses assessment, dan mungkin ya ketika dia mungkin terdorong untuk memantaskan diri menjadi kepala daerah, ya dia harus open minded, harus melihat semua persepsi. Karena menjadi pemimpin ini ya tidak bisa superpower, dia tidak bisa berdiri atas kekuatan sendiri. Karena memang kepala daerah ini ya terbentuk dari proses politik, dia dipilih rakyat dan disidangkan di MK ya. Betul. Sampai pada akhirnya di MK itu diperdebatkan proses-proses yang membuat mungkin dia tidak sah atau sahnya kan. Nah, jadi mungkin kalau dari proses itu terakomodir, Pak. Tapi dari sisi kompetensinya, nah ini yang harus perlu ada pembekalan. Betul. Kalau dulu, bos. Ya. Mungkin di Kemendagri harus membuat satu apa Ya, gitu. zaman dulu saya SMA ada Lemhanas. Dulu orang bisa ikut Lemhanas itu kalau orang yang memang
punya standar gitu ya. Dan orang menjadi kepala daerah itu minimal syaratnya itu sederhana. Dulu. Sekarang enggak lah. Ya. Padahal itu sangat penting itu untuk membina wawasan kebangsaan. Makanya Bung Husen, teman-teman kan melihat tuh, menyaksikan setiap hari bupati ditangkap-tangkapin tuh KPK. Karena nggak ngerti mau ngapain. Ya. Kinerja. Jangankan bupati, kepala desa, dana anggaran desa. Ya udahlah. Sampai digunakan Kalau kepala desa udah orang memang orang kampung yang hanya untuk urus kampung ya. Iya. Benar juga, Tapi Bang, ya. kepala daerahnya kan ngurus banyak orang. Betul. Belum lagi daerah yang memang konon kan hanya beberapa daerah yang kaya di Indonesia ini. Sultra daerah Bung Husen kaya, Tambang ya kan. Ya. Maluku, Papua itu kaya raya. Apa cerita dengan daerah saya NTB? Iya. Nah kalau kepala daerahnya itu lahir dari orang-orang yang tidak punya kompetensi yang baik, ya sudah terbelakang terus itu daerah. Iya. Jadi kan fakta ya. Kira-kira menurut Bung ini, kan stafus gubernur ya? Iya. Saran dari Pak Prabowo agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR gimana tuh? Sebenarnya sih spesifikasinya kita kan sudah reformasi. Kalau kembali ke DPRD atau DPR ini kan MPR ya, misalnya pemilihan presiden ini kan melanggar apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan itu juga mencabut hak yang rakyat punya. Nah, walaupun ya kita tahu ongkos politik untuk pemilihan kepala daerah sangat besar. Iya, tidak sedikit lah. Ya orang pikir dengan caranya dikembalikan ke DPR bisa memangkas. Sebenarnya bukan itu. Jadi apa yang dicita-citakan oleh reformasi kemarin itu akan batal terwujudkan sekarang. Mungkin sistemnya saja yang perlu berubah. Sistemnya itu kayak ya sistem perpolitikannya aja yang perlu berubah. Anggarannya, politik dan semua itu harus berubah lah. Tapi kan ini udah berkali-kali kan. Betul. Pemilihan langsung, sistem apa yang harus dirubah menurut Bro Abel? Sebenarnya sistem politik di Indonesia tuh kita contoh lah dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju ya. Efisiensi politik, anggaran politiknya kan lebih besar dari kita. Kita ini kan Indonesia terkenal dengan money laundry yang terlalu besar. Money laundry ini kan masyarakat pasti berpikir tentang politik, money laundry. Ada juga itu di Papua. Semua ada. Semua yang berpolitik ya. Semua yang berpolitik pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jangan langsung ditembak banget. Kan kita tanya toh. Faktanya seperti apa? Faktanya seperti itu yang ada di Indonesia. Karena pasti sebelum stafsus gerilya dulu dong. Betul. Kemarin. Apalagi sudah tahu prakteknya. Wah, itu biasalah. Tapi itu sih intinya. Efisiensi dalam politik itu mesti ada di Indonesia. Ya, undang-undangnya mesti dibuat dan lain-lain. Dan Indonesia ini kan multi partai. Ya. Dan threshold yang menentukan partai itu bisa mengusung siapa saja. Sekarang mungkin 7,5% karena kemarin ada di MK. Ya. Kalau mungkin tidak ada itu mungkin banyak calon akan yang bukan kalau tidak ada yang terjadi di MK ya, kayak threshold itu mungkin satu pasang calon aja yang muncul. Ya bisa pada lawan kota kosong tuh. Betul. Itu yang dinamakan dengan kekuatan money. Ya, dia bisa membeli semuanya, dia bisa memborong semuanya, jadi tidak bisa mengasih kesempatan untuk yang lain juga. Iya. Itu aja sih. Tapi kemarin putusan MK soal presidensi itu bagus sih. Semoga lah ada perubahan nanti di Indonesia. Artinya kita semua bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, tanpa uang banyak lah ya. Tanpa uang banyak. Ya kita bisa maju dengan satu partai tanpa ongkos yang besar ya. Kita ongkos ya paling kan ongkos yang wajar-wajar aja lah, kan. Ya kampanye itu kan pasti ada ongkos. Ya yang untuk yang gak wajar ya bisa hilang lah. Dan yang diusung ini benar-benar punya talent, bukan karena mungkin dia anaknya kemarin gubernur atau kemarin anaknya wali kota karena dia punya privilege itu, padahal anaknya sendiri ini belum tentu. Betul. Kan kita ini tidak bisa memilih ya, harus lahir dari rahim siapa. Tapi kebanyakan siapa yang punya privilege, yang punya uang sekarang walaupun mungkin Abel lebih pintar dari yang punya uang ini, ya akan tertutupi juga. Walaupun di depan orang banyak dia bicaranya kita juga nggak paham sebagai rakyatnya, kalau dia memberikan saran dan dikasih saran pendapat belum tentu dia terima seperti apa. Apakah wakil presiden kita juga begitu? Kalau untuk wakil kan bertanya, anak muda kan boleh
Sama masih muda ya. Iya. Mungkin kita bisa lihat bahwa sudah banyak isu-isu bahwa anak presiden apa-apa ya, dan hari ini itu faktanya ketika kalau di hukum di persidangan kita melihat fakta-fakta, dan itu yang kita lihat sekarang ini bahwa kebanyakan ya kita lihat kalau banyak yang bilang banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang bisa maju jadi wakil presiden, tapi kenapa tidak diusung juga? Dan itu juga mungkin yang membuat Gen Z hari ini udahlah kabur aja kita. Iya. Iya kan? Kabur aja kita. Orang semuanya sudah diatur gitu kali ya. Apalagi misalnya kita tinggal masuk pintu mana nih, bayar berapa? Ya. Dan Gen Z ini adalah objek yang paling disasar kemarin, karena memang Gen Z ini kan paling besar 28% Paling besar. partisipasi dari DPT kan. Nah, jangan hanya pada saat ajang pemilu aja Gen Z dekat-dekatin gitu. Begitu jadi lah gimana gitu kan. Betul. Generasi yang tereksploitasi. Ya, akhirnya Gen Z menjadi generasi yang tereksploitasi. Iya. Tapi jangan nanti tahu frustasi Gen Z. Iya kan? Nah lah bang, itu kan tergantung pribadi masing-masing, balik lagi kan. Saya punya anak usia 21 ya. Iya. Itu Gen Z kan ya? Gen Z itu 97 ke bawah. Oh, iya. Sampai 2010. Oh, iya. 97 sampai 2010. Saya kasih Gen Z. Aduh, nggak usah pakai umur kayaknya. Dia lebih kritis kok saya lihat. Iya. Memang Cuma ada penyakitnya Gen Z ini. Tidak bisa Penyakit apa ditekan nih, Bang? kayaknya, Bang. Ada penyakitnya karena saya punya anak ya, jangan keluarga saya. Nggak kronis kan, Bang? Jadi yang bangun tidur itu handphone. Iya. Kadang-kadang mereka bisa main handphone sampai tidur lagi. Iya, Sampai kita- ada istilah sleep call, Bang. Iya. Sleep call. Apa sudah pernah sleep call? Kayaknya sleep call tau bang? Betul. Dia video callan tapi masing-masing tidur bang, sampai Iya. tidur. Pacaran maksudnya? Iya. Sleep call. Pernah lah di masa itu, Bang. Enggak dong. itu hanya ada di Gen Z, Bang. Zaman saya kan masih surat-suratan. Dulu kertasnya wangi, amplopnya wangi, tulis surat cinta. Ditempel gitu. bunga. Jadi belum dibuka, dicium dulu kertasnya. Itu generasi saya. Ada sleep call, ada deep talk, video call, pillow talk. Harusnya pemerintah Jadi daerah harus buat apa sih? Ya, ini Biar harapan kita tidak melulu ke presiden lah ya, karena kan ada pemerintahan yang Kita menurut apalagi saya- ini baru-baru kepala daerah dilantik kan. Dilantik. Harus memberi gebrakan-gebrakan. apa Membantu dong presiden. kira-kira yang harus dilakukan teknologi itu tidak bisa dihindari. Betul. Oke. Tapi peran orang tua dan pemerintah itu sangat wajib. Iya. Bagaimana caranya misalnya untuk usia, misalnya saya udah punya anak kan, ketika peran orang tua itu di jam berapa dia harus main handphone. Jadi parenting juga bagus, terus ketika kita kenalin dia sosial media, kita edukasi juga karena anak-anak sekarang tidak mungkin kita suruh belajar. Yeah. Pasti ada yang namanya kalau kita entertain gitu kan ya. Jadi lebih kayak kita ngasih tahu ketika misalnya di jam segini kamu boleh main handphone, terserah kamu kayak gimana. Yeah. Tapi kita masih ada peran orang tua tuh. Di handphone kita bisa ngekunci aplikasi yang apa aja, terus kita bisa di usia berapa. Oke. Terus yang kedua, pemerintah mungkin bisa memberikan kayak saran mungkin di sosial media atau dimanapun itu. Kampanye iya, lah ya. kampanye itu bahwa misal teknologi itu sebenarnya tidak semua jahat, dari kitanya menanggapinya. Ketika ada peran orang tua, pemerintah, terus guru-guru di sekolah, ketika lingkungan itu sudah bagus, itu pasti akan tercipta lebih baik lagi. Tapi ada fakta loh. Guru mengeksploitasi anak murid. Ibu guru lagi. Iya. Kudungan pula. Di Twitter. Iya kan? Nama itu kan? Twitter nggak? Bro, main Twitter nggak? Main. Sekarang X. Kan guru itu kan tidak hanya mengajar ya, tetapi menjadi suri tauladan. Kalau kelakuannya kayak gitu, gimana? Sebenarnya ini kalau aku bilang oknum. Maksudnya guru jangan sampai label guru itu jadi jelek. Ketika satu orang, ketika pengacara, kayak misalnya aku pengacara, satu orang pengacara yang jelek sebenarnya itu ada mungkin ada pengacara, pengamen bulungan. iya, ada yang naik di atas itu kan? Meja, oh iya itu juga viral tuh. Tapi kan jangan sampai tanda majuin. kutip. Itu kan orang kampung abang. Hah? Orang kampung abang kan? Oh ya. Saya kan pengacara.
Jangan juga bawa-bawa Saya kan kampung. gunung. Saya kan hari-hari saya di depan istana presiden. Jangan sampai label itu jadi jelek. Maksudnya kayak satu kelakuan orang jadi semua kebaikan itu ketutup. Iya. Stigma lah ya. Oknum. Jadi oknum. Ya, segala Apapun oknum. itu, maksudnya mau sampel polisi, pengacara, pasti akan ada. Tetap kita kembali lagi, kita itu manusia. Iya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Mungkin kita bisa. Berarti kan ada masalah di seleksi sumber daya itu ya bro ya. Ya. Maksudnya seleksi sumber daya hari ini kan memang saya beberapa kali podcast senior kayak Profesor Bagarito, siapa lagi Abdullah Hemahua. Kata kunci yang mereka beri ke saya itu adalah moral itu tidak bisa dinegosiasikan. Integritas itu hal yang sangat utama. Katanya hari ini seleksi KPK itu nggak pakai lagi itu variabel itu. Waduh. Makanya banyak orang Yang pansel kemarin itu. Iya, kalau orang bilang KPK hari ini kalau dia musuhin seseorang, udah dia anu aja. Betul. KPK itu ya, KPK asli. Ya, bukan KPK ini. Kalau KPK asli jangan kita bahas lah, bahaya. Iya. Ini KPK bayangan. Karena kita ngomongin orang KPK. Padahal ngeri aja, padahal kedai. Iya. Bukan di situ tuh. Ini berapa nih satu botol? Bil. Alpukat satu, Nyampe itu dikocok apa dibejek? kepal aja di kepal. Kita minumnya cuma ada ini doang, soalnya kena efisiensi anggaran. Oke. Waduh, Apa penyusutan iya. anggaran ini? Waduh. Kayak contoh ya. Oh iya, efisiensi itu gimana? Efisiensi terhadap kayak rapat-rapat di hotel. Nah, sebenarnya ini harus dikaji lagi, Bang. Karena kenapa? Tidak semua pengeluaran pemerintah itu benar-benar apa ya? Benar-benar tidak memberi manfaat gitu. Nah, kalau kita melihat sederhana aja, kalau kita mengirit biaya rapat di hotel, itu secara nggak langsung bisa mematikan industri pariwisata, Bang. Tuh, bayangkan dengan pemerintah rapat ke hotel misalnya, itu kan secara tidak langsung mengundang okupansi kamar. Ya. Hotel itu ketika okupansinya di bawah 50%, cash flow-nya terganggu, Bang. Gimana mau gaji resepsionis, gimana mau gaji FO, atau segala macam itu kan. Nah, jadi harusnya ini dikaji ulang, Bang. Coba dari rutinitas ini mana anggaran-anggaran yang memiliki multiplier efek di industri yang lain. Ini harus dikaji ulang, Pak. Oke. Nah, kita sudah capek-capek pada saat COVID ya. Kemarin Bang Pak Luhut ya, dan beberapa menteri ya, itu sampai membuat sertifikat IHSC itu kalau nggak salah ya. Itu supaya apa? Supaya itu bisa menstimulus bahwa ayo datang berwisata di Indonesia, termasuk hotel juga. Iya. Hotel, Pak, bayangin kalau udah nggak ada lagi rapat di hotel, ya kan? Dan kita bisa bayangkan kalau suatu daerah nggak ada hotel. Ya. Artinya perputaran ekonomi juga nggak jalan. Perputaran ekonomi nggak jalan. Nah, ini harus dikaji ulang lagi, Pak. Oke. Harusnya gimana, Pak Presiden ini? Koordinasi dulu dengan Kementerian Pariwisata. Karena di situ industri hotel dan Kementerian apa yang kemarin yang dari kader Golkar itu Menteri Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UMKM. Koperasi Oke, Bu Maman, oke. Ya, karena kan Maman. beberapa hotel-hotel itu yang mungkin under bintang 2, bintang 1 kan masih kategori UMKM. Betul. Jadi ya harusnya ada pengeluaran pemerintah ini ketika dia memiliki multiplier efek di industri lain harus dipertimbangkan lagi efisiensi. Gitu. Betul. Apalagi saya pernah menjadi dosen perhotelan, jadi sangat-sangat jentuh lah. Kasihan hotel. Basis pertimbangannya harus berbasis pada manfaat sih ya. Betul. Mau buat apapun kalau nggak ada manfaatnya memang pemborosan. Iya. Tapi kalau melakukan sesuatu yang besar dengan uang yang besar, manfaatnya nyata, nggak ada masalah dong. Iya, Iya kan? Ini berkaitan juga dengan efisiensi yang terjadi di Papua. Oke. Ya. Kalau ini kan baby Papua itu kan dapat dana otsus bro. Gimana itu? Iya, kalau Katanya otsus bagi-bagi ini- masyarakat. Ya nanti lah itu. Iya. Sebenarnya efisiensi anggaran ini kan kemarin PUPR kita tahu lah, totalnya besar sekali, 80 lebih. Itu berdampak kepada daerah-daerah otonomi baru, kan? Seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan dan Barat Daya. Provinsi baru ini memerlukan anggaran yang besar.
kalau di efisiensi pembangunan apa yang akan dicapai pada gubernur, pada tingkat kabupaten, semuanya itu nggak mungkin tercapai. Jadi sebenarnya efisiensi anggaran yang berkaitan ini harusnya dipikirkan lebih baik lagi oleh pemimpin negara ini kan. Betul. Karena sudah tercantum bahwa ada daerah otonomi baru. Kalau sampai efisiensi anggaran terjadi di daerah ini, mau bangun pakai apa? Mau bangun pakai apa Papuanya? Yang ada gabung lagi dengan daerah induk, karena bangkrut. Bisa jadi begitu aturannya ya? lagi. Apalagi kalau di Papua Selatan ada PSN yang besar. Ada 1 juta hektar tanah sawah yang miliknya Bapak Haji Isam yang dikelola Kementan dan Haji Isam yang pengusaha dari Kalsel itu? Betul. Nah, proyek ini kan memerlukan anggaran yang besar. Kalau efisiensi 1 juta hektar itu mau dikelola dengan apa? Pembangunan jalan dan semuanya untuk mendukung program ini dengan apa? Nah, itulah yang perlu kita pertanyakan oleh pemerintah pusat ini kan. Apalagi PUPR dengan anggaran terbatas apakah bisa survive sampai akhir tahun kita juga tidak tahu. Pemotongannya awalnya hampir 60% ya? Betul. Dari berapa angkanya? 100 lebih ya? 100 lebih disisain 28. 26 atau 28. Ada penyesuaian lagi di DPR. Jadi 50 something dari 20. Tapi ada fakta yang menarik loh. Angka korupsi tertinggi itu di infrastruktur. Betul. Itu dirilis oleh KPK secara resmi. Ya kan? Itu juga mungkin jadi bahan pertimbangan Pak Prabowo ya. Ya mungkin kan kita bukan bagian dari pemerintah yang ada hari ini. Betul. Kita hanya bisa melihat dari jauh. Ya kan? Efisiensi itu mungkin nih pandangan kosong saya nih. Asik. Jangan mungkin gini Bang. Kesurupan nanti ya. Mungkin begini Bang, mungkin dampak secara jangka pendek mungkin terasa Bang. Tapi jangka panjangnya kayaknya bagus sih Bang. Dari efisiensi anggaran itu ya kayak di reboot lah kalau komputer kayak di set ulang terus ulang gitu ya. Iya, gitu ya. Kuat-kuatan kita aja bertahan ini sementara ini kan. Tanya ahlinya dong. Ya, bukan itu Pak dosen. Pak dosen. Gimana Pak dosen melihat itu soal efisiensi ini? Ya, harusnya kalau efisiensi boleh dilakukan. Tetapi sambil mengkaji efisiensi berarti kan berbicara sudut pandang pengeluaran. Ya, kita harus paham dulu, berbicara keuangan berarti berbicara penerimaan dan pengeluaran. Kalau efisiensi kan berarti pengeluaran, ya kan? Berbicara pemasukan harus diperhitungkan juga. Gitu. Artinya sambil memikirkan efisiensi, kita harusnya melihat terus ini sumber-sumber pemasukan. Ya, harus juga mengoptimasikan. Jangan juga pajak terus dinaikin. Ya. Yang lain dong, kreatif Jadi sedikit gitu. menteri-menteri ini harus melakukan elaborasi dari beberapa pihak, terus mengembangkan inovasi-inovasi bagaimana kementerian ini memiliki satker di bawahnya minimal BLU, Bang. BLU. Kalau di kementerian itu ada BLU, Bang, itu minimal kementerian bisa terbantu karena nanti akan menerima PNBP. Ya. Kita belajar lah dari Kominfo. Sekarang Komdigi ya namanya. Komdigi. Nah, jadi Komdigi ini itu ada BLU-nya yang namanya dulu BP3TI. Sekarang bertransformasi menjadi Bakti kalau nggak salah di era Rudiantara ya. Per hari ini Bakti itu menjadi BLU yang sangat-sangat maju, sangat-sangat besar karena menjadi penyedia infrastruktur di daerah-daerah terkecil. Nah, itu apa? Ada juga. Itu salah satu kebijakan yang sangat luar biasa, Bang. Karena menstimulus industri-industri telekomunikasi untuk masuk ke daerah-daerah terpencil, Bang. Memberikan sinyalnya karena ada infrastruktur dari Malaparing tadi. Jadi mereka tinggal menyewa dari hanya Komdigi ya? Iya. Yang lain belum? Jangan-jangan Komdigi dapat support tuh dari para bandar-bandar juga. Kayaknya sudah. Ya kan ada fakta kemarin, banyak pejabat Komdigi yang ditangkapin itu gara-gara backingin bandar juga. Iya kan? Betul. Jangan-jangan kayak gitu tuh. Saya habis podcast dengan Wakil Menteri BP2MI, kata dia devisa negara dari hasil tenaga kerja migran itu kurang lebih 230 T per tahun. Nomor 2 itu Bang, urutannya Bang. Nomor 3 setelah pertambangan, pajak, yang ketiga dia. Tapi baru tahu nggak berapa anggaran yang dikasih pemerintah untuk BP2MI? 400 miliar. Mau ngapain? Makanya banyak tuh tenaga kerja kita di luar sana dibunuh-bunuhin, diperkosa, pulang tiba-tiba bawa anak, sampai ada film tuh yang Rote itu. Woman from Rote Island. Itu kan cerita nyata sesungguhnya ya, fakta-fakta di balik
semua ini. Jadi output kebijakan difilmkan jadinya ya. Iya. Supaya apa? Supaya ini sampai ke pesan masyarakat. Apalagi Gen Z kan hobinya nonton film ya. Ya Lebih semoga gampang dengan edukasi kayak gitu. Iya. Iya, karena Gen Z ini minat bacanya juga kecil banget kan. 1% Pak. Ya, nah itu harus didorong menurut saya. Harus Dan gimana cara sekarang dorongnya? buku-buku itu kayak kurang ya, maksudnya untuk dulu kita nyarinya apa sih buku, kita Ya, nyarinya buku. betul. Tapi sekarang paling lihat scroll gitu Google, atau nyari ada AI lagi sekarang kan? Reels, AI. Iya. Dan yang trending topik apa sih? Dan Iya, mereka tuh seneng betul. yang gampang. Betul. Heeh. Kadang-kadang saya jadi orang bego tuh di depan adik-adik saya di sini, karena di sini di rumah, bapaknya nggak paham, AI aja katanya. Jadi mau tema apa, bahas apa, itu langsung muncul. Iya. Memang teknologi ini kalau dimanfaatkan dengan baik, tentu Iya. akan memberikan dampak yang sangat positif. Ya. Tetapi kalau juga tidak di backup dengan saringan yang kuat, itu juga pasti akan bablas. Iya. Ada fakta yang menarik, saya kemarin podcast dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Ternyata pengguna judi online itu umur 10 tahun sudah bro, Main slot. aktif mainnya. Ada serius ngomong. Gitu kan? Aktif Ya. mainnya. Bahwa perhatian orang tua, Sangat dibutuhkan. Mbak Rana tadi bilang ada. Peran Saya orang tua loh. Tetapi kan tidak mungkin kita pantau dari dia bangun tidur sampai tidur iya, lagi. betul. Betul. Ya kan? Harus ada habit yang dibangun, dan itu pemerintah yang harus bisa dorong. Ya. Ya loh. Betul benar. Ya artinya ini literasi digital. Iya. Jadi literasi digital ini memang harus diratakan gitu. Jangan hanya dari sisi penggunaan teknologi, tapi penggunaan sosial media, penggunaan aplikasi itu memang harus didorong. Betul. Ya kan? Nah, karena yang melihat dampak-dampak dari judul ya sampai kemarin di Lampung ya Bang ya. Suami istri polisi ya sampai rela membakar suaminya ya. Itu naas banget. Jadi Anak ini bunuh output dari ibunya. Iya. Kita pikir kan narkoba ini yang paling berbahaya. Ternyata ancaman dari pelaku judul itu jauh lebih berbahaya. Yang campaign-campaign soal bahaya judul itu Gak ada malah. ada Bang. Ada. Gak ada malah. Kenapa ya? Kenapa, Pak? Harusnya kita buat di sekolah campaign Iya. itu. Iya. Guru-guru juga sounding ke anak-anak muridnya. Betul. Dan yang ketiga, orang tua boleh berperan aktif tentang anaknya. Tapi yang kita perlu ketahui, tidak semua orang tua mengerti teknologi. Yes. Kebanyakan anak lebih pintar dari Iya, orang tuanya iya, tentang betul, teknologi. betul. Kalau misalnya orang tuanya lebih mengerti teknologi, mungkin dia bisa membentengi anaknya itu dengan juga sama akidahnya, misalnya Ya. agama, sama lingkungannya juga, karena memang lingkungan juga yang sangat benar-benar ada ya di dalam Proses pembentukan iya. karakter Yang anak. penting sih caranya aja sih. Iya. Kalau di Gen Z ini nih Bang, mereka ini nggak bisa tipenya tuh yang diperintah Bang. Oke. Nggak bisa. Ini kan saya riset juga kan terkait masalah Gen Z kan. Saya praktekin ke adik-adik. Iya. Adik kan dong. Mereka nih tipe-tipe Gen Z yang keras kepala, yang susah dibilangin orang tua segala macam. Akhirnya saya rubah polanya. Misalkan kayak teman-teman ini ada yang pemakai nih, pada narkoba apalah segala macam. Diperintah, mereka nggak akan nurut. Tapi kalau kita ajak, baru mereka mau nurut. Kalau Gen Z itu tipenya harus ngajak. Ayo bro, lu daripada lu Memberi gitu. contoh gitu. Mendingan lu ikut gue deh kesini deh. Dan lu harus asik, Dan iya harus masuk ke dunia mereka dulu. Nah ini susah. Iya. Kayak usia saya agak susah asik-asik. Nah, kalau ini Bang, Ah. ini ada ceritanya. Salah satu sekolah swasta di Kota Ambon, Maluku. Jadi mereka memang menerapkan kurikulum yang masuk pagi pulang sore. Setelah pulang sore diberi istirahat 1 jam, wajib siswanya itu ambil ekstrakurikuler. Mereka mau apapun disediakan, mau drama, mau basket, mau olahraga, apapun disediakan agar mereka mengurangi tingkat bermain HP. Artinya memang harus ada sentuhan tangan pemerintah. Betul. Regulasinya, Nah, Bang. sebenarnya pemerintah tuh harus bikin konsep seperti swasta Iya. ini di sekolah negeri. Jadi Betul. anak-anak kalau sudah pulang, sudah capek, Iya. pasti sudah tidak pegang HP. Iya. Nah, tapi kalau Gen Z ini kan rata-rata umurnya sudah ya 18 tahun ke atas, yang masa puber yang membuat mereka kayak keras kepala. Nah, itu kita Sedang bisa mencari-cari jati diri. dorong dengan kegiatan-kegiatan. Pemerintah harus bikin kegiatan-kegiatan lah. Ya. Ya. Jadi kan pasti ya, oh saya tuh
bakatnya di sini. Nah, pemerintah salurkan ini bakat di sini, di sini, sini. Jadi kesehariannya tuh ada kegiatan, tidak di rumah saja. Kalau di Maluku itu, Pak, seangkatan saya itu sudah nikah semua. Saya yang belum. Kenapa bisa? Karena Mapan dulu? Bukan, mereka di sana tuh berpikir kalau setelah lulus SMA ini udah bodo amat. Ngapain lagi di Iya, daerah, mau biasa ngapain begitu lagi sih, di Bang. daerah, mau ngapain lagi, jadi ya udah nikah lah. Habis itu masih mengharapkan orang tua, nanti kerja ya kerja seadanya, nanti hidup ya hidup ikut aja, ikut alur. Tapi betul sih Bang, kalau memang belum bisa merdeka ya secara finansial, emosi, itu banyak yang bermasalah. Betul. Umuran saya pun kayak masih ada yang udah nikah tapi ya masih DM, bro, anak gua susunya habis, pupuknya. Nah, mungkin itu yang sekarang jadi pertimbangan Gen Z atau milenial generasi akhir untuk nggak buru-buru nikah, Bang. Karena faktanya angka pernikahan saat ini di Indonesia itu menurun, Bang. Saya nikah usia 24 tahun, belum kerja, belum apa. Ya, Anak kan saya beda 3. tuh, abang kan generasi. Enggak, maksudnya ini juga menjadi perhatian dari Gen Z. Yang pertama, kita ini umat beragama. Kita percaya bahwa yang mengatur jodoh, rezeki, segala macam adalah Tuhan. Kalau kita ragu menikah hanya karena pendapatan kita belum jelas, pada saat yang sama kita sedang meragukan keberadaan Tuhan. Kalau kita meragukan keberadaan Tuhan, saat yang sama kita disebutnya kafir dalam kitab suci. Ini harus masuk ke Gen Z, nggak boleh dibiarkan. Betul, Bang. Mungkin sisi spiritual itu, Bang, yang kurang salah satunya dari teman-teman Gen Z ini. Zaman saya dulu SD, tidak boleh mulai pelajaran kalau belum baca surah yang diajarkan oleh guru. Betul. Itu pembinaan moralnya kuat sekali. Mesti kan kurikulum kayak gitu kan mesti dipikirkan kembali oleh kementerian ya. Benar. Sama Daspen khususnya. kembali lagi kita harus edukasi lagi financial planner-nya nih. Oh ya, nah ini yang penting nih, financial planner nih. Financial planner yang aku ikutin itu aku ada di Indonesia terkenal banget, Rita Gosi. Terus yang kedua kalau untuk investasi itu Felicia Putri Gisaka, dan ada artis yang sudah financial freedom itu si siapa yang cowok yang siapa ya? Raditya Dika. Oh, itu komika. Iya, komika. Jadi memang kenapa orang-orang anak-anak Gen Z itu juga mungkin nggak mau nikah karena mungkin ada itu. Dan yang kedua, kurangnya lapangan kerja apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Yang ketiga, mereka tidak biasa dengan berbisnis. Kalau di daerah Sultra, kita tahu sendiri ya, kita anak Sultra, yang pasti pertama kamu jadi PNS. Kalau jadi PNS sudah pasti kamu PNS. Pokoknya aku sebagai keluarganya ngapain jadi pengacara, kenapa nggak jadi PNS? Kan pola pikirnya itu harus diubah dulu, mindsetnya dulu yang harus diubah. Ketika kita sudah mengerti tentang mengelola keuangan, pasti kita akan menerapkannya juga lebih baik juga. Dan kita nggak jadi sandwich generation atau generasi terhimpit. Kita tidak menyusahkan anak atau kita tidak meminta kepada orang tua. Kita akan berdiri sendiri. Betul. Jadi lebih ke edukasi. Mungkin dari SD, SMP kita sudah mulai memperkenalkan edukasi keuangan. Mungkin kita sudah diajarkan tentang matematika, 1+1 berapa, tapi kita tidak diajarkan tentang mengelola keuangan. Kedepannya seperti apa, kita harus investasi kemana. Terus itu masuknya konservatif, moderat, atau high risk gitu. Dan ketiga, kita harus ada yang namanya asuransi. Iya, sebagai jaminan ya. Betul. Iya, yang paling sedikit aja, nggak usah deh. Aku nggak punya. Pengacara loh bicara soal perencanaan keuangan. Aku nggak. Yang penting jangan bahas asuransi BUMN. Iya. Iya, makanya tadi saya mau bilang, aku banyak orang bilang saya nggak punya asuransi. Tapi setidaknya kamu punya apa yang dari pemerintah. Jadi ketika kita sakit, kita tidak keteteran pinjam duit dulu. Atau misalnya ada ibu saya sakit. Karena apa? Karena kalau pengelolaan keuangan kita sudah baik, dasarnya dulu, fondasinya dulu yang diperbaiki. Kalau misalnya aku sebagai perempuan, aku akan mengajarkan sebagai perempuan jangan pernah takut menikah dan jangan pernah takut untuk cerai. Karena ketika perempuan itu ketika cerai sudah bingung, apalagi sudah biasa jadi ibu rumah tangga di rumah.
Makanya dari sekarang kita harus membuat fondasi di mana perempuan itu harus bisa berpikir untuk keuangan ke depannya. Dia harus kayak gimana ketika tidak ada laki-laki. Laki-laki ketika diambil sama yang kuasa atau diambil orang atau meninggal gitu ya. Jadi perlu banget edukasi. Kayaknya pengalaman ya. Iya. Perempuan itu harus berdaya. Kayaknya ini saya harus usulkan pada Bung Riana Panjaitan sebagai Ketua Umum KMPI agar diundang. Karena KMPI itu punya program namanya aktivispreneur. Jadi aktivis yang punya mental jadi wirausaha. Iya. Cocoknya dia diundang di sini, sampaikan kalau ketemu KMPI itu. Pada datang kan, pas acara kita di atas itu. Oh ya? Kok bentar doang gimana lagi? Oh iya. Oke, kalau aku sendiri sih, kadang kita melihat ya, orang di luar sana, kita nggak usah jauh-jauh. Ada yang mungkin anggota DPR, anggap. Dia sudah habis berapa atau buang. Terus ternyata kalau kita lihat hartanya, ternyata dia minus. Lebih bagus kita rakyat biasa, ketika di-compare dengan utangnya, tidak bisa membayar utangnya sendiri. Maka terjadilah itu yang namanya deteksi korupsi. Ada lagi korupsinya di situ. Karena kurangnya itu. Ketika kita sudah cukup dan pengelolaan keuangan kita sudah baik, kita tidak akan berpikir itu lagi. Pasti yang kita berpikir ada investasi kemana lagi, atau membuat lapangan kerja, atau berbuat baik buat orang banyak. Kita bisa kayak yang saya ikutin Bang Haris Faisal, karena beliau mungkin sudah ya lumayan untuk keuangannya, dia buat sedekah Jumat, berbagi buat orang lain. Itu kan jadi kita sebagai anak muda ketika lihat di sosial media, kenapa enggak ya kita buat gebrakan ini? Ya, terus kalau misalnya ternyata kita sudah diedukasi tentang keuangan juga, kenapa tidak ya yang lainnya jadi ngikut? Kan ini dampak sosial media itu sangat besar. Karena memang rumus ekonomi kan Y itu pendapatan. Ya. Dari pendapatan itu minimal bisa menutupi konsumsinya. Y sama dengan C. Ya kalau kurang kan utang tuh. Ya. Jadi kalau lebih ya tabungan. Jadi setelah konsumsinya selesai beres, dia masuk ke tabungan. Berarti ada selisih dari konsumsinya tadi kan. Jadi Y sama dengan C tambah saving kan. Nah, setelah misalnya tabungannya berlebihan, nah barulah masuk ke investment. Alangkah indahnya ketika pemerintah menghasilkan para pelaku-pelaku ekonomi yang sudah selesai dengan konsumsinya, sudah selesai dengan tabungannya, yang artinya mereka sudah mengarah ke investment. Itu. Jangan juga anak muda sekarang punya penghasilan 5 juta, gaulnya sekali bergaul biasa 10 juta bayarnya, masuk ambiar kan banyak tuh agensi-agensi itu. Ambiar tuh mana ya? Tapi Gensi ini mereka itu tipe yang kayak jagain sesuatu gitu. Jadi hari ini mereka punya uang, ya besok mereka bisa dapat lagi. Mereka hari ini ada uang, habis. FOMO YOLO. Ya. Besok apa tuh FOMO YOLO? Fear of missing out, takut ketinggalan. Sama dulu. Nah, itu yang terjadi buat orang-orang kita di Indonesia bagian timur. Biasanya mereka punya tabungan, mereka punya kerja, ya, punya tabungan, pas ke Jakarta sudah habisin aja. Begitu tuh. Biasa orang timur datang ke sini pasti belanja habis pulang baru cari lagi tanpa pikir tabungan, investasi. Itu yang perlu diubah lah dari karakter orang-orang timur. Kalau ada teman-teman dari timur datang tuh Seru. Dan itu kalau masif, uang yang ada di daerah terputarnya di pusat. Betul. Akhirnya apa? Uang yang di daerah nggak ada karena ke pusat. Hilirisasi ekonomi ya. Bener Bang. Berarti harus apa? Ada penambahan hiburan di sana. Dan kita dilihat, ya kan, bioskop. Dan kita apa. itu dibangun sebagai manusia yang konsumtif. Kenapa kita tidak mengubah itu? Jangan kita menjadi seperti orang-orang Jepang itu ada namanya kekeibo. Kalau di kekeibo itu mereka tuh lebih menerapkan cukup satu barang, need atau want. Ketika kamu butuh baru kamu beli, jangan karena ingin. Jadi kamu sebelum membeli ini apakah kamu bukannya biasanya cewek gitu, sulit membedakan mana kebutuhannya mana keinginannya. Iya betul. Dan barang baru keluar udah beli lagi. Iya, dan
ikut teman. Ya. Iya, ikut-ikut teman. Aku bilang kalau misalnya saya lagi di tempat yang temannya mungkin gak hedon, ya kita mungkin bisa ngerem itu. Tapi ketika kita berada di tempat yang ada temennya spending money-nya sering banget, ya kita akan terikut juga. Iya, lingkungan berpengaruh. Oke, seru sekali obrolan kita. Cuma durasi bang. Oh iya. Lagi. Kasian editor, tergedit. Pokoknya tadi ya poinnya teman-teman bahwa kita harus punya financial planner, terus juga lingkungan itu sesuaikan lah. Kalau kemampuan kita belum bisa bergaul sama orang yang hype ya kita dibawa-bawa aja dulu. Iya. Aja 5 juta jangan diambil, di Bimart aja. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Bang Vito, Rada, Abel. Sorry. Itu siapa lagi? Bang Abel, Rada, Hussein, Iya. Al-Hadar bukan? Ya pokoknya gitulah ya. Dan makasih Dan ya udah dibantuin Dan. Makasih Dan. Terima kasih. Soalnya pembahasan agak berat, agak kurang paham kita ini. Kita cuma karyawan toko aja. Jangan lupa like, comment, subscribe KPK. Bye bye. Bye.